kabar? Dengan saya Victoriana Tatik. Hari ini kita akan belajar jurnal koreksi. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal koreksi? Jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat untuk membetulkan kesalahan yang sudah terlanjur diposting ke buku besar. Jenis-jenis kesalahan itu apa saja? Jenis kesalahan yang perlu dibuat dalam jurnal koreksi ada 3. Yang pertama, suatu transaksi dicatat dengan angka yang salah, baik terlalu besar maupun terlalu kecil. Yang kedua, suatu transaksi dicatat dengan nama rekening yang salah. Yang ketiga, suatu transaksi dicatat dengan angka dan nama rekening yang salah. Adapun jenis kesalahan dalam jurnal koreksi yang lain adalah: yang pertama, kesalahan yang dilakukan karena lupa mencatat transaksi. Yang kedua, kesalahan mencatat transaksi baik angka maupun nama rekening dan diketahui sebelum diposting ke buku besar. Berikut ada beberapa contoh kasus beserta penyelesaiannya. Yang pertama, suatu transaksi dicatat dengan angka yang salah, baik terlalu besar maupun terlalu kecil. Kasus pertama, transaksi dicatat terlalu kecil. Perusahaan melati membeli komputer secara tunai 6 juta. Tetapi bagian pembukuan salah mencatat atau keliru dicatat sebesar 600.000 dan terlanjur diposting ke buku besar. Maka penyelesaian untuk kasus yang pertama adalah kita membuat 3 tahap. Tahap yang pertama, kita buat jurnal yang salah. Yang kedua, buat jurnal yang seharusnya dibuat perusahaan. Dan yang ketiga, buat jurnal koreksinya. Yang pertama, buat jurnal yang salah. Di sini kita membeli komputer, dicatat seharga 600.000. Jurnalnya, komputer didebet 600.000 dan dikredit 600.000. Tahap kedua, buat jurnal yang seharusnya dibuat perusahaan. Perusahaan melati membeli komputer secara tunai seharga 6 juta. Jurnal yang seharusnya komputer 6 juta, debet, kredit, kas 6 juta. Di sini terdapat selisih yang kita keluarkan seharusnya 6 juta, sedangkan yang dicatat hanya 600.000. Maka bagian pembukuan harus menambahkan selisih angka tersebut. Jurnal koreksi yang dibuat adalah komputer debet 5.400.000, kredit kas 5.400.000. Kasus kedua, suatu transaksi dicatat dengan angka yang salah, baik terlalu besar maupun terlalu kecil. Kasus kedua, transaksi dicatat terlalu besar. Perusahaan melati membayar hutang ke bank sebesar 8 juta. Namun, bagian pembukuan salah mencatat atau keliru dicatat 18 juta dan terlanjur diposting ke buku besar. Maka penyelesaian untuk kasus kedua adalah sebagai berikut. Buat jurnal yang salah.
Perusahaan melati membayar hutang. Hutang bank 18 juta, debit, kredit, kas 18 juta. Yang kedua, buat jurnal yang seharusnya dibuat oleh perusahaan. Perusahaan membayar hutang bank seharusnya 8 juta. Maka, hutang bank debit 8 juta, kredit kas 8 juta. Jurnal koreksi yang dibuat adalah karena bagian pembukuan mencatat terlalu besar, maka harus dikurangkan. Kas debit 10 juta, hutang bank kredit 10 juta, didapat dari 18 juta dikurang 8 juta. Kasus ketiga. Suatu transaksi dicatat dengan nama rekening yang salah. Contoh, perusahaan Mentari membayar gaji karyawan sebesar 25 juta. Namun, bagian pembukuan keliru dicatat dengan mendebet piutang karyawan sebesar 25 juta. Transaksi ini sudah terlanjur diposting ke buku besar. Maka jurnalnya adalah kita buat jurnal yang salah. Piutang karyawan debit 25 juta dan kredit 25 juta kas. Tahap kedua, kita buat jurnal yang seharusnya dibuat oleh perusahaan. Perusahaan Mentari membayar gaji karyawan sebesar 25 juta. Jurnalnya, biaya gaji karyawan 25 juta debit, kredit kas 25 juta. Maka jurnal koreksi yang harus dibuat oleh perusahaan adalah biaya gaji karyawan 25 juta debit, kreditnya piutang karyawan 25 juta. Kasus keempat. Suatu transaksi dicatat dengan angka sekaligus nama rekening yang salah. Contoh soal. Perusahaan tetap sehat menerima setoran modal dari pemilik sebesar 40 juta. Namun, bagian pembukuan keliru mencatat transaksi ini dengan mendebet rekening kas 4 juta dan mengkredit rekening hutang bank sebesar 4 juta. Transaksi ini sudah terlanjur diposting ke buku besar. Maka jurnal koreksi yang harus dibuat adalah kita buat jurnal yang salah. Kas debit 4 juta dan hutang bank kredit 4 juta. Jurnal yang harusnya dibuat perusahaan, kas 40 juta, modal 40 juta, kredit. Jurnal koreksinya adalah kas 36 juta, debit hutang bank, debit 4 juta, kredit modal 40 juta. Kasus kelima. Kesalahan yang dilakukan karena lupa mencatat transaksi. Contoh soal. Perusahaan tetap segar telah menerima uang 10 juta dari pelunasan piutang dagang. Namun, transaksi tersebut lupa dicatat oleh perusahaan. Maka jurnalnya, kita langsung membuat jurnalnya. Kas debit 10 juta
piutang dagang kredit 10 juta. Kesalahan-kesalahan dari kasus 1 sampai dengan kasus 5 baru diketahui setelah posting ke buku besar, sehingga perlu dibuat jurnal koreksi. Bagaimana jika kesalahan-kesalahan itu diketahui oleh perusahaan sebelum diposting ke buku besar? Jika kesalahan-kesalahan itu diketahui oleh perusahaan sebelum posting ke buku besar, maka hanya perlu dilakukan koreksi pada jurnal dan tidak perlu dibuat jurnal koreksi. Demikian pembahasan jurnal koreksi untuk hari ini. Terima kasih, kita bertemu untuk pertemuan selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat.